Selamat pagi semua teman-teman. Kebetulan di kebun ini ada semua nih, Pak Mul, ada Nelson. Ini 300 hektar. Ada Pak Edi. Ya, ini hari ini kita mau coba terapkan paklo. Karena Nelson mau tahu nih, paklo itu bagaimana. Di kebun kita ini kita belum pernah paklo. Kita coba satu pohon begini, boy. Ya, kita tahu paklo itu penghambat giberellin untuk menuju pembungaan, ya. Kita tahu itu untuk yang sejenis paklo itu ada 11, Pak Mul, ya. Ya, ada 11. Yang paling tinggi, yang paling atas kan kita bagi 3 kategori, ya. Kita klor mekuat sama Mepi kuat, ya. Mepi kuat klor. Nah, Mepi kuat, ya. Jadi klor mekuat sama Mepi kuat itu satu golongan atas itu, ya. Iya, golongan atas. Itu di sampai apa jerani sama koren, ya. Pencegahannya, ya. Ya. Kemudian bawahnya lagi itu kita ada andimidol, ancimidol, fluorprimidol, terus ada pakloputrasol yang kita akan terapin, ada uniconazole, tebuconazole, metconazole. Itu kan kira-kira 6, ya, ini sejenisnya. Jadi tadi ada 2, ini 6. Kemudian di bawah, yang paling bersahabat itu ada prehexadion kalsium, ada tremsakpak kalau nggak salah, ya. Tremsakpak etil, satu lagi itu diaminazid. Nah, diaminazid, ya, kalau nggak salah gitu. Jadi ada 11. Yang paling atas itu tadi itu klor mekuat, ya, sama megi mekuat. Kemudian paklo itu ada 6, ya. Pak Mul, dari 3 ini, ya, 3 kategori ini tentu kita lihat di sebelahnya itu ada jerani, koren, terus ada GA 20, 15 turun dan semua itu ada korelasi apa itu, Pak Mul? Jadi cara kerja giberellin inhibitor ini dibagi 3, ya, Pak. Kalau Mepi kuat klor atau klor mekuat, itu dia bekerja di awal. Jadi GGVC baru jadi N-kauren, dia sudah inhibit. Nah, jadi dia lebih ampuh, lebih cepat mengeluarkan bunga. Tapi dengan syarat dia pasca pembungaan itu, ketika mata ketam sudah jelas, itu wajib di GA3 atau CPPU. Kalau paklo ini di tengah, Pak, sama kelompok yang jol-jol tadi. Uniconazole, dia ya. GGVC itu masih memproduksi ACC. ACC sintase. Nah, pas langkah ketiga baru dia ikat. Nah, ketika ACC sintase diikat, meskipun ada air, ada nitrogen, tidak bisa diolah oleh pohon ini. Akhirnya bunga keluar. Nah, ini sama lah, ya. Ada treatment setelahnya. Ketika bunga sudah keluar, kita harus kasih GA3 atau CPPU. Kalau kita spray di daun. Tapi yang paling anjur itu adalah kita kocor di tanah. Kocor di tanah, ya. Iya, ini setiap pohon ini dosisnya beda-beda, Pak. Ya, tapi di tanah kan ada pengaruh residunya, Pak Mul. Betul. Jadi kita kan belum ada Pseudomonas foetida itu, ya. Iya, jadi kalau kita kocor di tanah itu lebih manjur. Tetapi resikonya tinggi. Nah, kalau kita sudah bisa maklo, kita harus siapin antinya, Pak. Salah satu, ya, Pseudomonas foetida. Salah satu atau ada yang lain lagi? Hanya satu aja yang paling manjur. Pseudomonas foetida. Maka kalau kita sudah punya itu, saya sarankan menggunakannya di tanah. Di tanah, ya. Karena hanya dalam 25 hari paklo ini habis. Terdegradasi. Nah, terus yang bawah, yang tadi prehexadion kalsium, dia masih memberi kesempatan pohon memproduksi ACC, ACC sintase, GA1, GA3, GA5, masih dikasih kesempatan untuk diproduksi. Tapi giberellin yang lain di stop. Jadi prehexadion ini lebih lembut. Ada lagi kan tremsakpak etil. Sama lah, kerjanya sama. Sama, ya? Sama kerjanya. Itu yang diteliti sama Gali, ya. Betul. Jadi sebenarnya paklo ini kan kalau dibilangin stop and go. Jadi sudah tercapai, kita boleh tujuannya pergi, sudah, kita pakai GA3 boleh, atau secara alami dia hilang sendiri, Pak Mul. Harus setelah kita paklo tercapai, kita mesti kasih GA3 atau dia alami hilang sendiri. Jadi itu paklobutrasol ini residunya nyimpan di tanah 2 tahun. 2 tahun. Kalau di daun? Di daun juga 5 bulan. Jadi setelah kita paklo, jadi kita mesti kasih GA3? Iya, harus. Tapi sampai buah ukuran 40 hari. Oh, sampai buah ukuran 40 hari. Pak Rido, kita
harus minta tolong ke Pak Edi, Pak Nelson nih. Nelson, ya kita ngobrol mengenai paklo ya. Jadi paklo ini manjur di tanah, udah merata di Indonesia, cuman kita belum punya antinya. Iya, belum punya antinya. Nanti di tempat Nelson bisa bikin, inkubatornya ada. Kita penasaran tuh, maksudnya apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki nanti atau... Pak Mul nanti ngobrol sama Nelson sama Pak Profesor Anton. Boleh tuh. Ya. Betul. Sehingga nanti di Indonesia itu ada Pak Edi. Nah, dalam waktu deket lah ya, nanti teman-teman bisa beli lah ya. Ya. Mudah-mudahan. Nanti bisa dicari di tempat Vigano. Ya. Nanti Pak Mul juga bantuin nanti menjelaskan cara pemakaiannya. Dalam waktu deket ya kita bikin. Betul. Biar nanti teman-teman di Indonesia yang tidak khawatir lagi. Tidak khawatir dengan penggunaan paklo itu, kita ada solusinya. Ada antinya ya. Ada antinya. Kalau paklo tuh keuntungannya itu dia bisa seragam. Ya. Tapi sebelum paklo kita harus tahu, banyak orang bilang paklo. Itu ada syaratnya, pohonnya harus bagaimana. Pohonnya itu harus sehat, ada 9 syarat. Pohon sehat, unsur hara, perakarannya juga. Jadi terus daun mudanya udah tua, daunnya udah tua. Terus ada lemak, ada biostimulan seperti asam amino, sitosan dan lain-lain, vitamin. Itu harus dipenuhin. Kalau pohon nggak subur, dipaklo juga percuma, nanti gugur juga kan? Ya. Jadi setelah dipaklo berhasil, nanti buahnya sudah kira-kira 40 hari, kita mesti bantuan dengan GA3. GA5, GA7 nggak perlu? Ya, sama ya? Sama, tapi agak sulit nyarinya. Jadi paklo ini kita rinci ya. Pertama yang efektif di tanah. Kemudian kita bisa juga bor masukin di batang. Bisa juga melalui daun. Ya. Coba Pak Mul inci. Plus minusnya. Nah, mungkin mulai dari daun dulu, terus di batang dan di tanah gitu. Jadi orang lebih jelas. Karena di paklo nih, kalau orang ngomong ini masih simpang siur, pada takut semua. Ya, padahal kalau diterapin dengan cara yang benar, ini sudah tahun 85 Pak. 1985 udah diterapin, udah ditemukan. Kalau di Indonesia bisa dicari melalui ICI. Mereknya ada banyak ya. Ada mungkin yang di Indonesia ada 4 atau ada 10 ada kayak Bonsi ya. Ya dan lain-lain ya. Kita lihat yang di sini kita bisa beli ya juga dari Thailand, dari Malaysia ada ya paklo ya. Nah, coba Pak Mul kira-kira bisa dirinci mengenai melalui dari daun plus minus, terus kita bor sama di tanah gitu Pak Mul. Jadi lewat daun ini lebih terukur Pak. Kita dosis berdasarkan varietas. Pertama misalnya montong gampang. 4 ml per 4 cc per liter. Oh, tergantung sen rasio juga nih? Bukan, tergantung varietas. Oh, varietas ya. Nah, kalau bawor atau duri hitam masih 4 cc. Kalau bawor itu di 5 cc. Bawor? Ini apa? Musangking? Musangking lebih tinggi lagi. Oh, ini bawor yang kita 5 cc? Ya. Kalau musangking itu 6 cc. Musangking 6 cc? 6 cc. Kalau duri hitam 4 cc? 4 boleh sama. Ini bawor? Bawor. 4 boleh, 5 boleh? Duri hitam itu 4 sama montong Pak. Oh, 4. Duri hitam sama montong 4. Ya. Bawor 5. Musangking 6. Nah, jadi ini lebih terkontrol. Kenapa? Kita kan gunakan pohon sebesar gini paling 3 liter airnya. 3 liter atau ini kalau kita kasih 4 liter? Istilahnya boleh juga. Kalau 3 liter berarti kita kasih kalau yang ini 15 mili ya? Kalau ini kan bawor. Iya, 15 mili. 15 mili. Ya. Jadi semprotnya dari bawah, masuk dulu ke dalam, semprot yang seberang, terus mundur, bawah diutamakan. Kalau hanya basah saja ini 3 liter cukup. Nah, jadi kalau kita apa efeknya? Kalau ada syaratnya itu tadi, daunnya tidak boleh ada yang muda. Tapi kalau masih begini masih boleh. Oh, jadi baru tumbuh tunas masih boleh. Kalau daun muda, jadi daun muda kenapa maksudnya Pak Mul? Jadi bedanya. Daun muda ini ada hubungan dengan fotosintesis nggak? Ada. Jadi karbohidrat ini sudah diberikan sebagian ke daun muda. Oh. Padahal kan bunga keluar itu CN rasio. Karbonnya mencapai 18. Semua terpakai ke bakal bunga. Kalau ada beban daun muda, maka separohnya lari ke daun muda. Iya, makanya peluang berbunganya kecil. Ya, Pak Mul lanjut ya mengenai di daun ya, paklo kita di daun. Iya, jadi itu kemudian kalau masih ada daun muda, daunnya akan mengecil, Pak. Tetapi sama dengan skor ya? Iya. Tapi tetap karena daun kecil, meskipun anggaplah nutrisinya kurang bagus, daunnya tetap akan hijau, Pak. Karena kepadatan klorofil ditampung oleh daun yang lebih kecil, tetap hijau. Nah, terus tadi yang lewat
Booster itu batang. Lewat batang, itu istilahnya melukai pohon. Saya sarankan tidak, kenapa? Karena kalau kita suntik itu nanti akan datang kumbang ambrosia. Oh, masuk situ. Iya, kumbang ambrosia masuk, tamat pohon kita. Ada yang lebih aman, yang rada aman juga. Kita nyari akar, Pak. Oh, cari akar. Akar kecil, ya segede telunjuk ini, dipotong, paklonya ditaruh di gali lubang, dimasukin. Nah, tapi tetap itu kan masuk ke dalam silam, masuk ke dalam phloem. Jadi saya tidak anjurkan, tetap pilihannya adalah selagi belum ada Pseudomonas butida, lebih baik pilih lewat daun. Karena daunnya ketika daunnya jatuh, selesai residunya ada di daun kan. Nah, kalau di tanah kan nggak selesai 2 tahun, kecuali ada Pseudomonas 25 hari selesai. Jadi kalau di tanah sebenarnya lebih efektif ya? Lebih efektif. Kita bisa pakai gunakan air 40 liter segini, kalau agak besar 60 liter. Dengan dosis sama tadi? Lebih kecil, Pak. Jadi tetap pertimbangannya itu satu pohon ini kita kan 15 cc. Ya. Kalau yang di tanah? Ya, di lebihan sedikit 20. Kalau di batang tadi mungkin lebih sedikit ya? Lebih sedikit. Saya ada alatnya, Pak. Jadi truk langsung masuk ke dalam. Oh, begitu. Ya, tapi ya tadi melukai pohon ya. Jadi takutnya ada kumbang ya? Lebih baik di daun, karena daun gugur, residu habis. Atau di tanah, tapi kita punya Pseudomonas butida. Jadi kita Pseudomonas butida ini PR. Nah, ke depan ini Nelson akan coba nih. Karena Nelson punya inkubator. Mungkin orang udah banyak yang pakai itu Vigano ya, untuk bakteri untuk di tanah. Itu sangat efektif sekali. Kita juga di sini pakai Vigano. Kita dikasih di dalam, nanti kita pemberian pupuk lebih efektif ya, karena dia menghancurkan fosfat dan berguna untuk yang lain-lain gitu ya. Pak Ridho, Pak Nelson. Sedikit. Vigano gimana? Vigano sebenarnya berfungsi sebagai pembena tanah ya. Jadi dia setelah kita menggunakan pupuk kimia, kita setelah mengocorkan nutrisi kimia, kita harus kembaliin nutrisi hara ya, nutrisi organik kepada tanah. Nah, menyuburkan tanah lagi pakai Vigano itu karena ada bakteri dalam situ. Ya, ini Vigano ya. Saya sudah pergi ke sana, Pak Mul. Mesinnya itu mahal sekali. Sekitar 200.000 US dollar. Lebih ya? Lebih ya? Kurang lebih 400-an ya. Belum bangunannya. Jadi inkubator yang ada di Indonesia yang paling modern ada di tempat Nelson. Mungkin di situ ada Profesor Anton bantu. Mungkin Pak Mul juga bisa bantu nanti. Boleh. Kalau Pseudomonas butida sudah ada, jadi mungkin orang lebih berani paklo gitu. Nelson ya? Ada tambahan, Pak. Tambahan apa, Pak Mul? Ya. Pak Nelson ini juga bisa bikin perbanyak bakteri deaminase, asasnya deaminase. Oh, itu gunanya untuk apa? Jadi artinya di dalam tanah bakteri ini akan membantu produksi giberellin sitokinin. Oh. Jadi sudah dipaklo, paklonya dihabisin sama Pseudomonas. Terus sekarang giberellinnya kita nggak usah semprot dari luar. Tapi bakteri itu yang produksi di bawah. Masukin di Vigano. Kan jadi murah, Pak. Masukin di Vigano ya. Bisa. Betul. Jadi Pak Mul, sebenarnya Pseudomonas butida itu diberikan setelah berhasil, sudah setelah panen atau panen atau waktu mata ketam. Kalau kita banyak hujan di siang hari kan suka jadi tunas. Supaya nggak sia-sia, dia diferensiasinya jelas dulu. Bulatan cerinya meskipun kecil sudah bulat. Nah, itu langsung dikasih Pseudomonas butida. Ya, Pseudomonas butida. Dalam waktu 1 bulan tercuci 90%? 86%. Ya, itu ada penelitian atau? Sudah riset. Sudah ada riset ya? Banyak, hampir 100 strain bakteri yang bisa 86% itu cuma Pseudomonas butida. Yang lainnya cuma 15%. Jadi kita tahu Pseudomonas dan cepat ya, sebulan ya. Itu tahu Pseudomonas butida ini banyak di Indonesia udah pakai di perkebunan mangga ya. Bukan, secara alami Pseudomonas butida ini di Indonesia hidup di kebun mangga. Bukan dikasih, tidak dikasih. Bukan dikasih ya? Bukan, itu jadi, alami. Yang dipakai itu paklo ya. Paklo itu di India, di Indonesia banyak di perkebunan mangga ya. Iya. Paklo di mangga. Pencuciannya kalau sampai ke tanah itu kita pakai Pseudomonas butida. Bisa juga kita pakai getah mangga kita blender, hidupin berbanyak juga bisa. Bukan begitu. Jadi getah mangga ini nutrisi untuk makanannya Pseudomonas butida ya. Gitu ya. Bukan. Iya gitu. Jadi kalau kita punya Pseudomonas butida,
makanannya kita kasih dari getah mangga. Kalau kita mau perbanyak gitu Pak Mul. Mungkin ini bisa itu. butuh kerumitan ya Pak ya. Harus ada inkubator. Lebih baik sebaiknya panen hasil ini yang mudah diaplikasikan Pak. Iya. Jadi langsung pakai. Jadi tadi saya udah ngomong sama papanya Nelson, mau membantu bagaimana caranya supaya Pseudomonas putida ini kita bisa ada di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Kira-kira Pak Edi gimana? Begitu ya? Saya kan sebenarnya hanya sebagai penuntun ya. Ya. Saya kan semua udah saya tuangkan ke generasi anak muda. Ya. Saya kan harapin anak muda sekarang ya bisa menerusin. Gitu. Ya. Ya memang kalau ngomong balik lagi untuk durian, memang satu perawatan yang saya bilang. Iya. Jadi kalau kita kasih sembarang makan pun akhirnya jadi masalah. Betul. Harus hati-hati. Banyak yang kalau yang tidak ngerti kan kasih inilah, kasih itulah, kasih inilah. Akhirnya semua juga bingung nanti. Apa yang sebenarnya ya? Gitu loh. Maka kalau di kebun saya, kita nggak banyak kasih ini kasih itu. Saya hanya kasih ya pupuk-pupuk yang organik, yang kebanyakan yang saya harus jaga. Kenapa saya bilang? Saya ke Thailand, saya lihat semua memang mereka pemain, tapi dia kasih paklo untuk bunga, tapi mereka di dalam ada campuran. Ah itu. Dia bukan hanya paklo sendiri aja, mungkin dia tambah 3 macam lagi pelengkapnya untuk jagain gitu loh. Mungkin di tanah itu sudah dikasih Pseudomonas putida. Bukan. Kita nggak tahu. Di pohon semprot Bukan, itu udah. di obat semprotnya. Oh, di obat semprotnya. Di dalam itu dicampur, Pak. Jadi dicampur, disemprotin. Jadi untuk menjaga dia punya kalsium-kalsium di pohon juga ya. Itu kan perlu benar-benar. Jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau udah telat 2 minggu aja udah brutal. Tadi Nelson ngomong benar. Pembenakan tanah itu harus benar-benar. Kalau tanah itu benar, bagus, kita nggak usah banyak pupuk. Yang penting kita jaga. Kalau durian kan saya tiap kali bilang, durian itu harus dijaga dengan pupuk-pupuk organik. Itu durian bisa sampai 50, 60, 70 tahun. Kenapa di Malaysia mereka duriannya udah buah berapa tahun langsung udah seperti orang sakit gitu. Terutama di Thailand lebih gila lagi ya. Jadi akhirnya mereka itu berhenti. Dalam 1 tahun itu dia nggak mau kasih buah lagi, perawatan lagi. Saya lihat ya, saya ke sana mereka cerita. Digugurin sengaja kan? Jadi digugurin, dilawat lagi, dikasih pupuk organik aja khusus. Biar dia bagus lagi, baru beranak. Soalnya kalau kita udah durian, kalau dari pertama kali, kalau dia udah kita mancing, kalau udah berbuah ya, yang akan datang dia udah buah terus. Betul. Dia akan buah terus. Jadi kita tidak usah terlalu forsir ya. Melakukan lagi. Ya kita sesuai aja makanan dia. Semprotnya juga kita tidak bisa batasin. Kita harus selalu monitor dia punya pohon. Kalau memang perawatan, balik lagi saya bilang perawatan. Tadi saya ngomong sama Mas harus rajin lihat perkembangan pohonnya gimana. Jangan dijadwalkan terus. Nanti tahu-tahu ketinggalan. Jadwal itu masuk hujan terus pagi hari udah ketinggalan kita. Beda klon beda ya. Tunasnya keluarnya beda ya. Malam hari juga kita untuk semprot obat lebih gitu. Kalau penyakit ya malam hari. Kalau bisa malam hari semprot. Maka sekarang kan zamannya pakai drone. Kita naikin aja pupuk malam hari, kita semprot malam-malam gitu loh. Udah. Itu yang paling modern, perawatan itu yang paling diperhatikan menurut saya. Ya, kira-kira begitu Pak Lido. Makanya nih kebun ini saya udah kasih lampu nih semua keliling. Malam hari pakai papar. Tadi beli drone, kita pasti kalau manusia semprot kan belum semua sempurna Pak. Ya maaf ya. Belum semua tersemprot benar. Kalau pakai drone semua udah pasti benar. Semprotannya. Kalau drone dari atas Pak Edi, betul. Dari bawahnya, nanti kita bantu pakai manual. Ya bisa lah. Kalau manual ya. Udah dari samping kan dia drone kita pohon tinggi kita turun kan dikit. Bisa jalan samping juga dia kan keluar airnya begini. Oke. Ya, kira-kira begitu penjelasan saya. Ini Pak Edi luar biasa. Jadi mungkin di YouTube ini saya mau ngomong juga Pak Edi ini senior sekali untuk durian. Pak Mur tahu ya? Mungkin Pak Mul sebentar bisa ngomong. Kalau yang bilangin Musangking tahun 2010, 2009 ya Pak 11. 2011 ada saya itu. Ini Pak Edi yang masuk.
Dan sebenarnya itu sebagian besar pembibitan itu berasal dari tempatnya Pak Edi. Mungkin Pak Mul yang jelasin dah. Iya, jadi kan udah lama kan? Tahun 2011 ini datang bibit musangking langsung dari Malaysia. Saya dari Tunas ya. Entres ya? Entresnya Pak Mul, saya ke Malaysia, pas diceritain sama teman saya Pak Edi. Saya coba waktu itu, saya coba ke Malaysia, saya coba bawa durian ini, wah enak banget ya. Saya kan beli bibit sama petani biasa, saya melakukan, kenapa sih? Ini akhirnya saya tebang ke Malaysia, saya coba duriannya, wah kok duriannya enak, murah lagi waktu itu, 3 ringgit sampai 5 ringgit sekilo. Saya tidak merasakan bahwa durian itu bisa jadikan uang. Saya mau makan durian yang saya senang gitu ya. Nah, udah saya minta sama teman, boleh nggak saya minta entresnya? Teman saya, lu pakai gunting sendiri. Ya udah saya ambil dong. Ya, bawa pulang ya pas di Bogor ada teman-teman yang mau di pembibitan punya, udah saya taruh aja di sana. Mereka kembangkan Pak. Ya makanya pada kesempatan yang baik ini Agdi harus terima kasih ya Pak Edi. Pak Edi juga sekarang salah satu pendiri Agdi, mau membina gimana pekebun di Indonesia ini bisa berhasil semua. Kalau bisa bibit-bibit unggul ini yang kita tanam ke depan. Nah masalah kita pohon-pohon yang tinggi potong Pak Edi ya. Ya kita siap kok. Kadang-kadang saya kan bilang kamu butuh bibit nggak? Ya cari saya 10-20 saya kirim. Kita tidak ada bilang pelit bibit. Saya nggak pernah bilang bibit itu harus jadikan uang untuk saya, enggak. Saya kan tiap kali bilang Indonesia kalau bisa produksi durian banyak, saya senang. Jadi ini bakti untuk nusa dan bangsa dari Pak Edi ya. Tapi memang semua kita harus berbakti untuk negara kita supaya maju. Nah, tadi Pak Edi bilang kalau pohonnya belum terlalu gede kita tebang atau kita langsung tempel. Kita gendong. Gendong langsung. Kalau pohonnya tinggi mau nggak mau ditebang. Nanti dia tumbuh tunas, baru sambung ya. Disambung gendong juga? Gendong bagus. Nggak bisa. Mata juga boleh ya. Kalau sekarang sih prinsipnya kita gendong lah. Gendong lebih cepat. Kalau seperti gendong 3 tahun udah berbuah. Ya mungkin teman-teman yang punya kebun durian yang lokal bisa pikirkan ini cara bagaimana lebih ke depan. Cepat, gitu. Kita bantu dengan durian-durian premium. Menurut pengalaman Pak Edi 2,5 tahun udah bisa menghasilkan buah ya. Asal pemupukannya harus teratur dan rutin ya. Balik lagi perawatan. Harus ikut dengan yang pohon durian mau, bukan dari yang pekebun bosnya yang mau gitu ya. Ya tadi kan kita tahu kita pakai Vigano tanah subur. Kalau tanah subur berarti perakaran pohon kita kan subur. Perakaran pohon kita subur berarti pohonnya di atas subur bisa menghasilkan buah yang baik gitu ya. Pak Mul, untuk Paklo ada tambahan lagi nggak? Ada. Jadi jangan tanggung Pak, kalau kecebur sekalian. Jadi saya harap Vigano ini, kita kan petani sekarang dikasih Paklo. Mereka mengolah sendiri bagaimana. Nah sebaiknya dipermudah Pak Edi. Jadi yang mendukung bunga itu, kalau pupuk makro itu magnesium. Tadi kalau kalium fosfat kan kita kocor ya. Nah sekarang yang kecil-kecilnya Pak, zinc, molybdenum. Nah ini kan susah petani di luar mendapatkan ini. Boron juga ya? Ya boron ya, boron masih gampang lah ya, bisa kocor di bawah. Harapan saya Vigano ini nanti ngeluarin versi Paklobutrajol siap pembungaan. Jadi petani ini tinggal ngecerin semprot. Nah sekarang kan banyak yang semprot sudah langsung kasih zinc, sudah masukin dikit. Iya, sekarang kan cuma Paklonya aja sama MKP. Zincnya belum, molybdatnya belum. Kalau kita Paklo kita kasih MKP kan saya lihat di Malaysia mereka campur juga. Iya, jadi kalau ada bantuan mikro kan lebih optimal bunganya keluarnya. Kita mau coba dengan bantuan tambah mikro. Ada. Ada ambil. MKP, boron, zinc, magnesium Pak, MgSO4. Ya, boron, zinc ya. Tapi kita molybdat nggak ada. Molybdat itu ada, udah beli. Molybdat kuat itu pengaruhnya. Iya. Tapi sini boron sama zinc lah, oke. Aduh, molybdat itu nomor 1 udah. Molybdat nomor 1. Atau tunda dulu, nyari dulu. Nggak apa-apa. Ayo satu aja. Coba aja dulu biar jadi bisa lihat. Ya teman-teman saya ulangin lagi, Paklo setelah berhasil buahnya kira-kira udah umur 30-40 hari, kita harus kasih hormon GA3 ya, giberellin untuk melanjutkan pembesaran buah ya. Itu maksudnya ya. Iya. Ya.
Tambahan apa lagi Pak Mul? Jadi kita lihat ya di tanah, di tempat kita sini kita nggak khawatir, kita semprot kalau ada hujan kita udah kasih plastik ini. Ada keuntungannya Pak Mul ya. Jadi di tanah kita residunya bisa terhindar ya. Iya, jadi residunya hanya ada di daun. Iya. Jadi ini plastik begini kalau orang mau tanya berapa harga, kira-kira 60.000 untuk satu kotak 5x5. 60.000 yang ketebalan 0,10. Murah dong. Ya, murah-murah nih. Ini bisa beli dari teman saya punya pabrik, dia khusus untuk petani durian, dia kasih harga 24.000 per kilo. Mau tebal berapa nanti tinggal hitung kilo. Dia juga senang durian soalnya. Nanti kita undang ke Rancamaya deh Pak Ridho. Kemarin Pak Condro beli juga. Oh gitu. Ya kalau teman-teman tanya di tempat lain bisa jauh lebih mahal. Ini membantu pembungaan dari 40 yang di treatment, yang nggak berbunga cuma 1. Cuma yang ini yang bunga, yang lain bunga semua. Ya, ini tingkat keberhasilannya tinggi. Berarti lebih. Pak Condro dia pakai aja Witmet, tapi kan air masih tembus. Karena dia ganti yang ini semua. Ya, harus cuma dia punya rapi loh. Memang bagus. Ini harus tembus matahari. Iya, jadi nggak mematikan. Ada ininya, ada. Boy, matiin dulu sampai itu.